saya Nia Paramita Putri Sinaga, jurusan akuntansi dari akuntansi pajak kelas B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pajak tanggungan. Baiklah, selanjutnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pajak tangguhan. Pajak tangguhan adalah pajak yang kewajibannya ditunda sampai waktu yang ditentukan atau yang diperolehkan. Pada dasarnya, antara akuntansi pajak dan akuntansi keuangan memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk menetapkan hasil operasi bisnis dengan pengukuran dan rekognisi penghasilan dan biaya. Pajak tangguhan didasarkan dalam PSAK nomor 46 tentang akuntansi pajak penghasilan. Selanjutnya, aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan adalah jumlah PPh terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Selanjutnya, kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah PPh terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Pajak ini atau current tax adalah jumlah pajak yang dihitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak, kemudian dibayar sendiri dan dilaporkan melalui SPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Selanjutnya, pengakuan beban dan pendapatan berdasarkan aktual basis. Yang pertama, pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan adalah saat pengakuan tersebut perusahaan mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan perusahaan tersebut walaupun tidak menerima secara langsung. Selanjutnya, pengakuan beban. Pengakuan beban dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi walaupun belum membayar secara kas. Selanjutnya, pengakuan pendapatan dan beban berdasarkan cash basis. Yang pertama, pengakuan pendapatan. Saat pengakuan pendapatan pada cash basis adalah pada saat perusahaan menerima pembayaran secara kas. Sedangkan pengakuan biaya, pengakuan yang dilakukan pada saat sudah dilakukan pembayaran secara kas. Baiklah, selanjutnya pengertian perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Yang pertama itu perbedaan permanen. Perbedaan permanen adalah perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara standar akuntansi dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perbedaan ini menyebabkan perbedaan besarnya laba bersih sebelum pajak dengan laba fiskal atau penghasilan kena pajak. Baiklah, selanjutnya pengertian perbedaan waktu atau perbedaan temporer. Perbedaan waktu atau temporer ini adalah perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu berdasarkan standar akuntansi dengan peraturan perpajakan. Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan waktu pengakuan pendapatan beban antara tahun pajak yang satu dengan tahun pajak yang berikutnya. Beda waktu maksudnya secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya. Baiklah, selanjutnya penyebab perbedaan temporer dan perbedaan permanen. Perbedaan temporer dapat berasal dari perbedaan aktual dan realisasi, penyusutan, amortisasi, dan kompensasi kerugian fiskal antara akuntansi dan perpajakan. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan objek pajak penghasilan. Beda waktu akan menimbulkan aset atau kewajiban pajak tanggungan. Selanjutnya, penyebab perbedaan permanen. Pada dasarnya, perbedaan permanen tersebut muncul disebabkan oleh kebijaksanaan ekonomi atau disebabkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang menghendaki penghapusan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang memberatkan salah satu subsektor dari subsektor perekonomian. Baiklah, selanjutnya contoh-contoh biaya atau pendapatan yang termasuk dalam perbedaan permanen, yakni yang pertama ada natura atau benefit in kind, yang kedua biaya jamuan atau entertainment, yang ketiga sumbangan, yang keempat penghapusan piutang. Selanjutnya piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Yang selanjutnya itu ada penghapusan persediaan dan yang terakhir ada penurunan nilai aset.
Selanjutnya ada contoh perbedaan temporer. Yang pertama ada penyusutan aset tetap. Contoh bangunan menurut fiskal disusutkan selama 20 tahun, namun secara komersial disusutkan selama 30 tahun. Dalam hal ini, terjadi perbedaan dalam jumlah biaya penyusutan dalam satu periode atau tahun pajak, sehingga atas selisih biaya penyusutan antara komersial dengan fiskal akan dilakukan koreksi dalam perhitungan pajak penghasilan. Yang kedua, ada beban estimasi manfaat karyawan. Secara perpajakan tidak mengenal istilah estimasi atau pencadangan, sehingga atas beban estimasi manfaat karyawan ini akan dilakukan koreksi atas perhitungan pajak penghasilan. Yang ketiga ada beban finance lease atau sewa guna usaha dengan hak opsi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu perbedaan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Nah, koreksi fiskal positif adalah koreksi atau penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh badan terutangnya juga akan meningkat. Koreksi fiskal positif diantaranya biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan, biaya yang tidak diperkenakan sebagai pengurang PAP, biaya yang diakui lebih kecil seperti penyusutan, amortisasi, dan biaya yang ditangguhkan menurut wajib pajak lebih tinggi. Nah, untuk koreksi fiskal negatif yaitu koreksi atau penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh badan terutangnya juga akan menurun. Koreksi fiskal negatif diantaranya yang pertama, biaya yang diakui lebih besar seperti penyusutan menurut wajib pajak lebih rendah, selisih amortisasi, dan biaya yang ditangguhkan pengakuannya. Yang kedua, penghasilan yang didapat dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Yang ketiga, penghasilan yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh final.